Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas logika. Nah, kenapa sih logika penting buat anak informatika gitu? Dan di sini bisa dilihat ini adalah materi dari matematika diskrit. Itu biasanya karena kita masih saintis ya, kurang lebih. Biasanya saintis itu dalam proses research-nya itu mereka butuh data, dan data itu biasanya didapatkan dari mungkin observasi atau misalnya eksperimen atau pengumpulan data lainnya seperti itu. Nah, dari data yang dikumpulkan itu tidak semua bisa dengan mudah kita menarik kesimpulan dari data-data yang kita dapat gitu. Karena biasanya dari informasi yang atau data-data yang kita himpun itu biasanya ada yang salah, ada yang benar, atau mungkin ada yang ambigu yang membuat hasil eksperimen kita itu menjadi tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, bagaimana sih di sini logika itu mengajarkan kita bagaimana kita mempelajari statement atau data-data yang kita kumpulkan untuk akhirnya nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang tepat dari data yang kita punya. Oke, kalau begitu kita lanjut dengan beberapa pengertian dan beberapa premis-premis mengenai logika. Di sini logika merupakan dasar dari semua penalaran. Jadi penalaran bagaimana kita bisa menalar sebuah masalah yang akhirnya kita mungkin menarik fakta-fakta dari masalah tersebut yang kemudian kita ingin cari kesimpulannya. Kesimpulannya itu seperti apa? Seperti contohnya saat ini banyak terjadi kasus pembunuhan, ya kurang lebih mungkin diakibatkan pandemik ya. Nah, biasa polisi pasti gimana sih cara mereka untuk bisa mengetahui siapa pembunuhnya gitu ya. Jadi kesimpulannya, oh pembunuh tersangka dari kasus pembunuhan ini adalah si A. Gitu. Untuk bisa menyimpulkan tersebut, pasti polisi harus menyimpulkan bukti, mengambil bukti dari data-data dari tempat kasus pembunuhan dan lain sebagainya, fakta-fakta, data-data yang didapat. Nah, dari fakta tersebutlah baru nanti kita rangkaikan sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, itulah the study of logic itu gimana dia working gitu. Di sini ada penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan. Sehingga fakta-fakta yang kita dapat itu kita saling koneksikan gitu. Sehingga dengan mudah kita bisa menyimpulkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan atau fakta yang sudah ada. Di sini kemudian ada proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Dia harus salah satu, tetapi tidak boleh keduanya. Jadi tidak boleh sampai ambigu, ini bisa benar kok, ini bisa salah, maka itu bukan proposisi. Kita kasih contoh di sini, gajah lebih besar daripada tikus. Pernyataan, ya ini adalah sebuah pernyataan. Proposisi, ya sebuah proposisi. Karena kita tahu gajah itu lebih besar dari tikus, dan kalau kita lihat nilai kebenaran dari pernyataan tersebut, maka nilainya adalah benar. Kita tahu bahwa faktanya benar loh, gajah itu lebih besar dari tikus, maka ini disebut proposisi. Terus ada contoh kedua, 520 itu kurang dari 111. Ya, ini adalah sebuah pernyataan. Kemudian proposisi, ya proposisi karena kita tahu nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu adalah salah. Kemudian ada Y lebih dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, saya nyatakan Y itu lebih dari 5 misalnya. Pernyataan? Ya. Apakah ini proposisi? Ini bukan proposisi. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai itu berapa, sehingga kita tidak bisa tahu nilai kebenaran dari Y itu apakah dia benar lebih dari 5 atau ternyata tidak lebih dari 5. Sehingga karena ambigu, ini disebut bukan sebuah proposisi. Kita lanjut lagi. Tolong untuk tidur selama kuliah. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah gitu.
Apakah ini sebuah pernyataan? Ini bukan sebuah pernyataan karena ini adalah kalimat perintah jangan tidur pada saat kuliah, seperti itu kan. Terus di sini apakah proposisi? Ini bukan proposisi karena pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Jadi jika sebuah kalimat itu dinyatakan pernyataan, maka dia bisa disebut proposisi, bisa juga tidak. Tetapi jika dia bukan pernyataan, maka sudah pasti itu bukanlah proposisi. Dia harus pernyataan dulu, maka dia proposisi. Kalau tidak pernyataan, sudah pasti bukan proposisi. Ini contoh, beberapa contoh proposisi ya, yang kita sudah tahu faktanya benar atau salah, boleh dibaca sendiri nanti Ibu share PowerPoint-nya ya. Di sini ada monyet di bulan, sudah pasti salah karena kita tahu tidak ada kehidupan di bulan, kurang lebih ya dari pemahaman kita sekarang. Hari ini adalah Rabu, itu salah karena hari ini adalah hari Senin. Dan seterusnya, maka contoh ini semuanya adalah proposisi, kita tahu faktanya itu benar dan faktanya ternyata dia salah. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh yang di bawah contoh ini adalah bukan proposisi. Pertama, karena contoh A itu dan dia bukan pernyataan tetapi kalimat tanya. Yang kedua, istilah gelas tersebut dengan air berarti ini kalimat perintah. Sedangkan C dan D itu adalah bukan proposisi karena kita tidak tahu pasti nilainya benar apa salah. Dia pernyataan, C dan D itu adalah pernyataan, tapi kita tidak tahu nilai kebenarannya apa, maka ini bukan proposisi juga. Lanjut lagi, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, jadi sudah kita masukkan ke dalam matematiknya ya. Kalau tadi misalnya dijelaskan secara konteks generalnya. Jadi kita mulai simbolkan. Kenapa disimbolkan? Untuk memudahkan cara kita berpikir gitu. Biasanya kalau matematik kita masukkan kata-kata sudah simbol saja bingung, apalagi kata-kata gitu. Makanya supaya lebih simpel, jadi kita simbolkan sebuah pernyataan menjadi, misalnya ini 13 adalah bilangan ganjil, kita simbolkan menjadi P. Kemudian sekarang ada alumnus UGM, kita simbolkan Q. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4, kita simbolkan R. Ya, nanti seterusnya kita akan pakai simbol-simbol ini untuk bisa menarik kesimpulan berdasarkan logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi, kita ingin mengkombinasikan proposisi dengan konjungsi atau biasanya disebut dan. Ini dan. Kemudian simbolnya ini ya, panahnya menghadap ke atas. Kemudian disjungsi itu atau, or, yang panahnya menghadap ke bawah. Ini simbolnya. Kemudian ada ingkar. Ini tidak, berarti tidak ya. Ingkar P, berarti bukan P. Maka simbolnya ada seperti ini. P dan Q itu disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk atau biasa disebut compound proposition. Nah, di sini kita punya dua proposisi yang kalau proposisi berarti kita sudah tahu itu adalah pernyataan dan kita sudah tahu faktanya apa gitu. P, hari ini hujan. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau misalnya kita ingin melakukan proses compound proposition, kita gabungkan kedua proposisi ini dengan dengan konjungsi, ini disjungsi, ini negasi tadi ya. Lingkaran negasi. Maka kalau misalnya P dan Q, maka kita tinggal tambahkan dan. Hari ini hujan, itu adalah P. Dan murid-murid diliburkan dari sekolah, ini adalah Q. Kemudian P atau Q, hari ini adalah hujan, itu P. Atau itu berarti Q. Kemudian murid-murid diliburkan dari sekolah itu, maka P. Kemudian negasi P, tidak benar hari ini hujan. Tidak itu berarti negasi. Hari ini hujan itu berarti P. Atau bisa saja hari ini tidak hujan. Bisa saja seperti itu ya.
Tapi biasanya kadang ini membuat kita agak lebih mudah untuk memahami. Ini negasi, sedangkan ini adalah proposisinya. Lanjut, diketahui proposisi berikut. P itu pemuda itu tinggi, kemudian Q itu pemuda itu tampan. Jadi kita punya dua proposisi P dan Q. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Jadi dia sudah memberikan sebuah kalimat gabungan, tinggal kita menyimbolkannya saja. Nah, bisa dilihat pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti operasi yang menyambungkan itu adalah simbol dan. Di sini dan, kita bisa lihat ini benar, P dan Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Pemuda itu tinggi, P, tapi tidak tampan. Dia tinggi dan tidak tampan. Berarti dan. Di sini ada dannya walaupun tidak kelihatan sebenarnya. Negasi tampan Q. P dan negasi Q. Ini ya, P dan negasi Q. Yang contoh yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan. Pemuda tidak tinggi berarti negasi P. Pemuda maupun itu bisa berarti dan tidak tampan, tidak tinggi, tidak tampan. Berarti negasi P, negasi Q. Pemuda itu tidak tampan dan tidak tinggi dan tidak tampan. Negasi P dan negasi Q. Saya rasa bisa ya selanjutnya. Ini sudah ada contohnya, nanti bisa kalian baca dan pelajari lagi. Lanjut, ini adalah tabel kebenaran untuk dua proposisi saja. Jadi proposisi majemuk P dan Q. Kita ingin tahu tabel kebenaran untuk kedua proposisi tersebut. Pertama untuk dan atau konjungsi. Jadi kalau proposisi awal P bernilai true, Q bernilai true, maka dia true. Kalau salah satunya saja atau keduanya bernilai salah, ini Q-nya salah, P-nya salah saja misalnya, atau keduanya salah, itu maka dia bernilai false. Maka kalau konjungsi bernilai true kalau kedua proposisinya itu adalah true saja. Ini true, maka dia pasti true. Selain itu semuanya bernilai salah. Nah, beda dengan yang disjungsi, ini dia yang atau. Kalau yang atau, dia bernilai benar, yang penting salah satunya itu ada true-nya gitu. Salah satunya, apalagi keduanya. Jadi yang keduanya true, P dan Q true, dia true. Salah satunya saja yang true, di sini true, maka dia true. Di sini Q-nya yang true saja, maka dia true juga. Tapi pada saat keduanya salah, false P false, Q false juga, maka P atau Q itu hasilnya adalah false. Kemudian untuk negasi, pasti kita tahu ya, itu seperti inverse. Maka kalau P-nya ada true, sedangkan ini adalah negasi Q, maka negasi true itu adalah false, sedangkan negasi false itu adalah true. Gitu. Misalkan 17 adalah bilangan prima, yang di bawah sini, itu adalah benar. Bilangan prima selalu ganjil. Salah, tidak selalu ya. Karena ada dua itu bukan bilangan ganjil. Di sini P dan Q. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Ya digabungkan begitu saja gitu. Ini tetap proposisi walaupun salah satu proposisinya bernilai salah. Nah, operator proposisi dalam Google biasanya dipakai, bisa kita lihat ini bagaimana cara kita searching di Google dengan cepat menggunakan operasi logika. Jadi saya mau cari aljabar atau boolean. Jadi munculkan aljabar tok atau mungkin munculkan boolean tok. Atau mungkin keduanya. Di sini aljabar or boolean and matematika. Jadi penggunaan dari
penggunaan dari ini dan or dan and itu sudah menyatakan bahwa ini adalah pemanfaatan dari logika gitu. Nah, biasanya kalau dalam programming itu penting sekali untuk bisa tahu or dan and. Jadi kadang ada kasus saya mau melakukan melakukan processing atau eksekusi jika nilainya sama dengan 2 saja, maka kita manfaatkanlah logika ini ke dalam dalam programming kita. Jadi if nilai X bernilai 2, maka X sama dengan 100 gitu. Maka selain X sama dengan 2, maka X nilainya misalnya 50. Itu contohnya bagaimana kita ingin memanfaatkan logika dalam programming. Terus lanjut lagi, bentuk tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Nah, di sini kita sudah memanfaatkan satu simbol baru, yaitu R. Berarti di sini ada 3 proposisi. Ada proposisi P, proposisi Q, ada posisi R. Nah, cara membuatnya pasti kalian sudah tahu ya. Kalau misalnya hanya 2, maka batasnya hanya 4. Tetapi pada saat 3, maka dia jadi 8. Ini sama dengan 2 pangkat berapa banyak proposisinya. Di sini karena ada 3, 1, 2, 3, maka ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi buatlah tabel kebenaran sebanyak 8 baris. 3, 4, sampai di sini 8. Nah, kalau hanya 2 proposisi, itu sama dengan berarti 2 pangkat 2, berarti hanya 4, maka buatnya hanya sampai 4 di sini saja, karena hanya 2 proposisi. Berarti kemungkinan terjadi itu hanya 4 saja. Nah, di sini bagaimana kita disuruh mencari bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, di sini kita cari dulu P dan Q-nya apa berdasarkan tabel kebenaran tadi, yang ini ya. Jadi tabel kebenaran ini khusus untuk dan, ini khusus untuk atau, ini untuk negasi. Bisa dihafal, saya kira dihafal itu tidak terlalu susah ya, karena sudah tahu karakteristiknya. Kalau yang dan hanya true satu saja, kalau yang atau false-nya hanya satu, sedangkan negasi itu berarti kebalikannya. Lanjut di sini, dan true, maka dia true. True dan true, P dan Q true, maka dia true, seterusnya. Di sini kenapa F semua? Karena salah satunya pasti ada yang false ini. Ada false, ini semuanya false, berarti di bawahnya false semua. Karena yang kita operasikan sekarang itu adalah dan. Kemudian negasi Q. Kita hanya cari lawan dari Q saja. Di sini kebalikan dari true itu adalah false, maka kebalikan dari true juga di sini false, kebalikan dari false ini true, dan selanjutnya. Kemudian kita disuruh cari negasi Q dan R, berarti negasi Q dan R, ini pakai dan di tengah, F, T, kita tahu kalau dia dan itu salah satunya saja false, maka dia false ini. Ini lihat saja kalau di sini ada false langsung false. Di sini ternyata ada true, maka di sini dia true. Di sini salah satunya false, berarti dia false. Ini salah satunya false. Di sini ada false juga. Di sini dua-duanya true, maka dia true. Maka di sini R-nya false, yang satunya true, maka dia false. Kemudian yang terakhir tinggal P dan Q atau negasi Q dan R. Kita sudah punya P dan Q, kita sudah punya negasi Q dan R. Nah, yang kita lakukan adalah operasikan dengan menggunakan operator logika atau. Jadi ini dioperasikan dengan negasi Q dan R pakai atau. Terus di sini, maka hasilnya didapatkan adalah seperti ini. Saya rasa kalian bisa dapatkan hanya dengan tabel kebenaran yang sebelumnya Ibu kasih lihat ya. Kita
kita lanjut lagi. Di sini ada proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Jadi kalau semua kasusnya true, maka disebut tautologi. Kalau proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Itu berarti semua kasusnya menghasilkan false. Nah, ini contoh tautologi karena hasil kesimpulannya itu didapatkan semuanya true, maka ini disebut tautologi. Kalau misalnya dia kontradiksi, maka semua hasil kesimpulannya itu adalah false. Jadi kadang nanti mungkin soalnya seperti buktikan bahwa proposisi ini itu menghasilkan tautologi. Berarti kalau misalnya ibu bilang tautologi atau ini proposisinya adalah sebuah tautologi, maka buktikan apakah benar atau salah. Nah, kalau misalnya hasil yang kalian dapatkan terus semua, misalnya kalau dia tautologi, maka pasti dia benar adalah tautologi. Kalau salah satunya saja false, maka itu bukan tautologi. Dan di sini kalau salah satunya saja true, maka itu juga bukan kontradiksi. Nah, di sini disuruh membuktikan dua buah proposisi majemuk P dan Q besar. Jadi di dalam proposisi majemuk ada proposisi lagi disebut ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi ada lagi sebuah pernyataan, kalau tadi tautologi hasilnya terus semua, kontradiksi false semua, kemudian ada yang disebut ekuivalen. Ekuivalen itu berarti dia identik. Jadi kita mau tahu, yang di sini hukum De Morgan ya, hukum De Morgan itu biasanya sudah fix, kita ketahui bahwa ini benar. Mau dibuktikan sih, ini apakah sama dengan ini? Jadi ingkar P dan Q, jika dan hanya jika ingkar P atau ingkar Q. Nah, pada saat dibuktikan, kita buktikan satu persatu, karena di sini hanya ada dua proposisi P dan Q, maka banyak barisnya itu adalah hanya 4 saja ya. Kemudian kita mulai cari P dan Q dulu. Kita dapat ini P dan Q. Kita dapatkan P dan Q seperti ini. Selanjutnya kita cari negasi P atau negasi Q. Atau kita misalnya, kan ini sama saja dengan ini ya. Negasi P, kalau misalnya negasinya dikeluarkan, itu sama saja negasi P dan Q. Hasilnya, kita ingin P dan Q ini berarti dinegasikan, maka dapatnya hasilnya adalah ini. Kemudian kita pengen cari apakah betul pada saat negasinya dimasukkan ke dalam, ini negasinya dimasukkan ke dalam dan ke sini, itu sama dengan hasilnya ini sama tidak dengan ini. Nah, berarti kalau di sini kita cari dulu negasi P. Negasi P tinggal kita cari ya, kebalikan dari T berarti false, seterusnya. Negasi Q berarti kebalikan dari Q dan seterusnya. Maka kita dapat ini dan ini. Kemudian kita sambungkan dengan operasi atau. Operasi ini. Berarti ini disambungkan, kedua ini disambungkan pakai negasi atau. False dan false itu bernilai false. Ingat kalau disjungsi atau itu salah satunya saja bernilai false atau salah satunya saja bernilai true, maka dianggap true. Tetapi pada saat keduanya false, maka dia jadi false. Nah, kita sudah dapat hasilnya negasi P dan Q dengan negasi P atau negasi Q. Kita lihat bahwa nilainya identik. Pertamanya false, keduanya true, ketiganya true, keempatnya true. Sama dengan ini, maka kita sebut kedua proporsi majemuk tersebut itu adalah ekuivalen. Nah, di sini hukum-hukum logika tadi, yang hukum De Morgan juga ada di sini. Baiknya di hafal mungkin dipahami ya.
lebih baik dipahami, jangan dihafal ya. Tetapi menurut saya, kalau dibaca dulu, dipraktis dan latihan, pasti bisa memudah untuk memahami ini. Gitu. Dan di sini ada contoh lagi, tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, di sini dibuktikan berdasarkan hukum logika yang tadi ini. Logika. Jadi kita mau sederhanakan apakah si ini ekuivalen dengan ini. Kalau misalnya dia ekuivalen, berarti pada saat kita sederhanakan maka kita dapatkan ekuivalensinya ini. Ini sama loh dengan ini nilainya. Karena kita sederhanakan dia pakai hukum De Morgan. Nah, di sini dia pakai hukum De Morgan, itu berarti hukum De Morgan berarti negasinya itu dimasukkan ke dalam. Maka kalau negasi dihubungkan dengan P, maka jadi negasi P. Atau dinegasikan jadi dan Q dinegasikan jadi negasi Q. Kemudian kita pakai hukum distributif, kita masukkan operasi P ke dalam ini. Jadi P atau negasi P dan P atau negasi Q. Nah, kemudian ada hukum negasi. Hukum negasi yang ini bisa jadi T. Kalau misalnya kita mau lihat hukum negasi. Ini hukum negasi. Kalau P disandingkan dengan negasinya, negasi P, kalau pakai atau, maka dia jadi true. Maka di sini kasusnya sama, di sini P disandingkan dengan negasi P, dengan atau, maka dia jadi true. Kemudian, true dan P atau negasi Q, itu bisa kita manfaatkan hukum identitas. Kita lihat hukum identitas. Jadi kalau misalnya sebuah true dioperasikan dengan dan dengan sebuah proposisi, maka sama dengan proposisi itu sendiri. Nah, di sini dilihat true disandingkan dengan P atau negasi Q dengan operasi dan, maka sama dengan proposisi itu sendiri. Maka kita dapatkan proposisi itu sendiri adalah P atau negasi Q. Lumayan mudah, lumayan ribet sedikit. Nah, kalian bisa baca mulai latihannya. Selanjutnya ini ada contoh dan bisa kalian baca. Kita lanjut lagi, ini hanya belajar untuk bisa menotasikan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke disjungsi eksklusif. Jadi kalau yang tadi kita bahas konjungsi, disjungsi, sama negasi, maka di sini ada lagi disjungsi eksklusif. Berarti ada disjungsi berarti membahas atau. Nah, ternyata atau ini ada lagi variannya yang lain. Ada inclusive or. Jadi atau berarti P atau Q berarti salah satunya. Atau keduanya. Itu berarti inclusive or. Sedangkan atau yang satu exclusive or, P atau Q tetapi bukan keduanya, berarti hanya salah satunya saja gitu. Maka itu adalah exclusive or. Misalnya kalau P dan Q bisa P saja, bisa kalau inclusive or ini bisa P saja, bisa Q saja, dan bisa keduanya, itu inclusive or. Kalau exclusive or bisa P saja, bisa Q saja, tetapi tidak boleh keduanya. Hanya salah satu saja. Jadi contohnya ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi dipilih, dia mau denda 10 juta saja atau dihukum 5 tahun. Tidak boleh dia dihukum 5 tahun dan didenda 10 juta. Itu untuk exclusive or ya. Nah, di sini contoh dari operator logika disjungsi eksklusif atau XOR. Jadi, disjungsi eksklusif,
Kalau P dan Q true, maka dia salah. Berarti karena kalau kedua-duanya iya, maka dia tidak boleh. Itu dia salah. Salah satunya saja. Entahnya P yang boleh, atau Q-nya saja yang boleh, maka dia bernilai true. Nah, kalau misalnya ternyata dua-duanya tidak boleh juga, maksudnya dua-duanya salah. Misalnya dia bukan ahli komputer, bukan juga ahli programming, maka sudah pasti itu salah juga. Gitu. Jadi harus salah satunya saja. Dia ahli komputer saja, atau misalnya ahli programming saja, maka dianggap true. Bentuk proposisi jika P maka Q. Bentuk notasinya itu adalah, kalau tadi kita sudah bahas untuk yang apa ya, dan atau negasi, kemudian ada XOR. Kemudian di sini ada proposisi P disebut hipotesis, atau kayak apa ya, premis, kondisi. Jadi kita menyimpulkan awal, tetapi kita belum tahu konklusinya seperti apa. Proposisi Q itu disebut konklusi atau konsekuensi. Maka jika terjadi P, itu berarti kalau terjadi P, maka terjadi Q. Jika saya lulus, ini bisa P, maka ini adalah gambar. Maka proporsi besar ya, implikasi itu adalah gambar, implikasi itu adalah ini. Simbol operator baru di logika yang akan kita bahas itu adalah implikasi, atau biasa disebut maka. P, jika saya lulus, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika P, maka Q. Jika suhu saya mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Maka gini ya, kurang lebih bagaimana kita menyimbol atau menotasikan sebuah proposisi yang dalam bentuk kalimat. Jika Anda tidak mendaftar ulang, jika Anda tidak atau jika P, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Maka semuanya ada P maka Q. Jika P maka Q. Cara mengekspresikan implikasi P maka Q itu bisa ditulisannya begini. Kalau jika P, maka Q. Nah, ini P ini bisa kalian tuliskan kalimat aslinya dari simbol tersebut, karena ini hanya penyimbolan saja untuk sebuah proposisi. Atau bisa juga jika P, Q, atau P mengakibatkan Q, atau P implies Q. Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menyatakan syarat cukup atau sufficient condition. Q syarat perlu untuk P, konklusi menyatakan syarat perlu. Q bila mana P, berarti saya tidak jadi ke sekolah bila mana hari ini hujan. Tuh. Bisa ya? Saya rasa bisa. Nanti pertanyaan boleh dimasukkan, nanti Ibu tunjukkan di mana untuk bisa memberikan pertanyaan. Proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika P, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, jika P, ini juga tetap implikasi walaupun makanya tidak ada ya, maka mobil melaju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, contoh 14 sebenarnya bagaimana cara untuk membuatnya seperti jika P maka Q di sini. Jadi jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Jika Ahmad
mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Di sini, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ini bisa kita ubah menjadi jika P maka P dengan seperti ini. Nah, pada saat kita ubah jika P, maka ini lebih gampang untuk kita membuat notasinya. Jadi di sini sudah ada makanya, maka ini berarti P, sedangkan ini berarti Q. Berarti jika P, maka Q. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. P maka Q dapat dibaca P hanya jika Q. Dia bisa jadi ini jadi seperti ini. Berarti di sini P-nya itu adalah Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Kemudian Q itu Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Jadi di sini ini adalah Q. Nah, kalau kita mau ubah seperti notasi standar, jika P maka Q, jika P maka Q, jika Ahmad mengambil mata kuliah, di sini sudah ada jika, ini adalah P, maka ini berarti implikasinya, ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ini adalah Q. Ini kurang lebih sama juga ya, bagaimana kita menotasikan kalimat yang tidak sesuai notasi menjadi sesuai notasi standar. Jika P, maka ini notasi standarnya itu adalah jika P maka Q. Sedangkan di sini dia masih pakai syarat perlu, bukan maka. Maka bagaimana cara kalian mengubah kalimat tersebut menjadi notasi standar. Ini juga masih contoh, kita lanjut saja ya. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran dari implikasi. Nah, kalau dia true, proporsi pertama true, keduanya, proporsi kedua juga true, jika P maka Q, maka dia true. Jadi, kalau proporsi pertama atau hipotesisnya true, konklusinya salah, maka dia false. Jadi, tidak mungkin sebuah proporsi itu, sebuah hipotesis benar, tetapi kesimpulannya salah. Berarti dia false. Kalau hipotesisnya salah tetapi konklusinya dia benar, itu bisa dianggap true. Kalau apalagi kalau hipotesisnya true, hipotesisnya false, konklusinya juga false, itu tetap dianggap true. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran dari implikasi. Saya rasa sampai sini dulu kuliah kita untuk pertemuan pertama. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton sampai habis. Nanti boleh bertanya, silakan, nanti akan Ibu share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.